ngerjain pekerjaan tanpa dibayar alias free work. Kemarin aku nanya pendapat soal ini dan jawabannya tuh sangat beragam ya. Dan menurutku sih wajar banget ya. Karena sebenarnya ini kan tipe pertanyaan yang nggak ada jawaban benar dan salah. Tapi aku pribadi most of the time akan nggak setuju dengan free work. Kita jelasin dulu konteksnya ya. Pertama-tama aku ngerasa kalau kata free work itu sendiri tuh kesannya kayak satu pihak aja yang diuntungkan. Sedangkan dalam satu transaksi biasanya kan minimal ada dua pihak. Dan harusnya ya kedua pihak ini tuh sama-sama diuntungkan. Pembayaran itu kan bisa dilakukan dengan banyak cara ya. Uang tuh cuma salah satu nilai bayar atau nilai tukar lah kita bilang ya. Tapi bukan berarti aku setuju dengan pihak yang suka bayar dengan exposure ya. Silahkan lari sejauh-jauhnya kalau ada yang nawarin bayar dengan exposure. Tapi gini, berdasarkan pengalamanku ya, biasanya kita tuh akan di-hire untuk ngerjain sesuatu yang udah pernah kita lakuin. Jadi kalau konteksnya video, orang akan datang ke kita dan minta dibikinin sesuatu yang serupa ataupun selevel dengan project yang udah pernah kita kerjain. Permasalahannya berarti gimana nih kalau kita belum punya suatu karya yang bisa kita nunjukin, alias belum punya portfolio. Itu meme-nya kan? Butuh klien tapi nggak punya porto, butuh porto tapi nggak punya klien. Jadi gimana? Nah sebenarnya inilah alasan kita butuh free work. Tapi aku lebih suka bilang ini spec project atau demo project ya. Karena ya free work tuh kesannya kayak kerja rodi banget ya sih. Tapi singkatnya tujuan spec project ini tuh ada beberapa. Yang pertama tuh sebagai proof of concept. Jadi untuk nunjukin ke orang kalau kita bisa loh bikin video seperti itu. Dan yang kedua tuh sekalian nunjukin orang kalau video yang kita bikin itu style dan looknya tuh bakal seperti apa. Sebenarnya masih banyak lagi alasan lain kayak mungkin kesempatan latihan, kesempatan nyoba hal atau gear baru, dan masih banyak lagi lah. Tapi intinya dua itu sih menurutku yang utama. Ini tuh berlaku nggak cuma untuk video ya, tapi ini tuh sekedar contoh aja biar ada bayangan. Balik ke spec project, tadi kan kita udah setuju ya. Tujuan dari spec project ini tuh untuk nunjukin ke orang apa yang bisa kita bikin. Dan kemungkinan besar kita tuh akan di-hire based on hal yang udah pernah kita lakuin, alias based on spec project ini. Jadi penting banget untuk kita ngelakuin hal yang memang kita pengen gitu, di bidang yang kita mau lah. Kalau ada orang, dia punya portonya banyak wedding nih, kemungkinan dia akan di-hire untuk wedding. Kalau dia punya banyak porto sports mungkin, kemungkinan dia akan di-hire untuk sports. Masuk akal kan? Makanya penting banget untuk bikin portfolio ini ya, kita harus kerjain sesuatu yang memang kita mau. Jadi ya kita pengen kita dikenal sebagai seseorang yang mengerjakan hal tersebut. Tapi yang sering terjadi ini, ada orang yang nawarin kerjaan dengan rate yang jauh lebih rendah daripada seharusnya, dan alasannya ya kan lumayan buat portofolio lu. Padahal belum tentu juga itu bisa kita jadiin porto. Belum tentu cocok nih projectnya sama kita. Misalkan kita lagi ngebanyakin porto music video gitu. Nah terus tiba-tiba datang tuh tawaran wedding yang kayak tadi. Ini rate-nya rendah banget, terus dengan iming-iming kan lumayan buat portofolio lu. Nah, ini kan gak cocok nih. Ya, buat apa gitu. Tapi memang iya, kalau posisinya kita tuh baru mulai, baiknya sih semua yang ada di depan mata nih ya kita kerjain. Tapi posisinya itu kan cari pengalaman sebenarnya, bukan cari portofolio. Sedangkan itu kan dua hal yang berbeda nih. Dan spec project ini menurutku sih paling enak ya, karena kita sebenarnya kan nggak perlu nunggu orang yang punya project yang cocok dengan kita, terus baru kita bisa mulai. Sebenarnya bisa aja kita yang mulai. Jadi sebenarnya di satu project ini ya kita cari orang yang serupa lah, yang pengen sesuatu yang sama. Ya udah, habis itu kita kerjain bareng aja. Akhirnya setelah selesai, kita punya portofolio tanpa perlu ada klien. Dan waktu kita nyari atau lagi pitching ke klien, kita udah ada portofolio yang bisa kita tunjukin. Yang karyanya itu juga sesuai banget dengan kita. Aduh, kita banget deh pokoknya, karena memang itu proyek kita sebenarnya kan. Yang secara otomatis kemungkinan kita di-hire untuk ngelakuin sesuatu hal yang memang kita banget, yang kita suka gitu, lebih gede kan. Kurang lebih itu sebuah rant atau kecemasan dari yang aku suka lihat kali ya. Itu gue yang punya opini lain atau yang pengen melengkapi, karena menurutku ini sesuatu yang nggak ada benar dan nggak ada salah, karena setiap orang tuh bakal beda-beda pendekatannya. Seenggaknya ini pendapatku. Aku tuh setuju banget dengan spec project, tapi ya itu harus on your own terms, jangan di termsnya orang. Kalau itu namanya kerja rodi, bukan spec project. Karena spec project itu ya harus yang ya menunjang kita lah. Kira-kira itu aja, kita singkat aja, jangan terlalu lama. Ditunggu opininya. Bye.